Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan materi akuntansi keuangan. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai aset tetap tidak berwujud serta amortisasi. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai aset tetap tidak berwujud. Apa sih sebenarnya aset tetap tidak berwujud itu? Jadi, aset tetap tidak berwujud merupakan aset yang memiliki manfaat bagi operasi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Adapun karakteristik dari aset tetap tidak berwujud, antara lain, yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat yaitu mempunyai masa kegunaan yang relatif permanen yaitu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Adapun jenis-jenis tersebut antara lain, yang pertama, goodwill. Goodwill merupakan hak-hak istimewa dan nilai lebih yang diterima oleh suatu perusahaan. Misalnya, letak yang strategis, produksi yang bagus, distribusi yang baik, dan perusahaan tersebut memiliki nama baik. Yang kedua yaitu hak paten. Hak paten merupakan hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang ketiga yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Yang keempat yaitu merek dagang. Merek dagang merupakan hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Dan yang kelima yaitu waralaba atau franchise. Waralaba atau franchise merupakan hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Selanjutnya, mengenai perolehan aset tetap tidak berwujud. Ada dua hal yang menjadi dasar penentu harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud, yaitu pertama adalah harga beli, termasuk bea masuk atau impor, dan pajak perolehan aset tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon atau rabat. Yang kedua yaitu segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Amortisasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutnya suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Amortisasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, bagaimana pencatatan, perolehan, dan amortisasi pada aset tetap tidak berwujud? Pada saat perolehan, maka pencatatan yang dilakukan yaitu dengan cara mendebit akun aset tetap tidak berwujud dan mengkredit akun kas. Kemudian, untuk amortisasi, pencatatannya yaitu mendebit biaya amortisasi dan mengkredit akun aset tetap tidak berwujud. Untuk lebih memahaminya, maka kita langsung ke contoh saja. PT Mahadika pada 4 Januari 2020 membeli PT Astina dengan harga 2.400.000.000 rupiah. Dan nilai wajar aset PT Astina pada saat transaksi yaitu 3.500.000.000 rupiah.
dan nilai seluruh utangnya senilai 1.300.000.000 rupiah. Goodwill diamortisasi selama umur ekonomisnya, misal diamortisasikan selama 20 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka nilai goodwill dan amortisasi dapat dihitung sebagai berikut. Untuk mencari nilai goodwill, yaitu dengan cara harga beli dikurang dengan total modal. Untuk harga beli, sudah bisa kita ketahui yaitu senilai 2.400.000.000 rupiah. Kemudian total modalnya senilai 2.200.000.000 rupiah. Dari mana mencari total modal tersebut? Yaitu dari nilai wajar 3.500.000.000 rupiah dikurangin dengan nilai utang 1.300.000.000 rupiah. Maka diperoleh nilai goodwill 200 juta rupiah. Kemudian kita mencari beban amortisasi, yaitu dengan cara harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehan dari goodwill tersebut yaitu 200 juta rupiah dibagi dengan 20 tahun, sehingga diperoleh beban amortisasi senilai 10 juta rupiah. Untuk jurnal pencatatannya, yaitu jurnal amortisasi dan jurnal pada saat perolehan. Untuk jurnal pada saat perolehan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2020, dengan cara mencatatnya, mendebit goodwill senilai 200 juta rupiah dan mengkredit kas senilai 200 juta rupiah. Kemudian, pada 31 Desember 2020, kita mencatat biaya amortisasinya, yaitu dengan cara mendebit biaya amortisasi goodwill senilai 10 juta rupiah dan mengkredit goodwill senilai 10 juta rupiah. Contoh selanjutnya yaitu tanggal 1 April 2020, PT Maju Jaya memperoleh merek atas produk pabriknya dengan biaya yang dikenakan senilai Rp7.800.000. Harga perolehan tersebut diamortisasi selama 6 tahun. Dari keterangan tersebut, maka harga perolehan dan amortisasinya sebagai berikut. Untuk harga perolehan sudah bisa kita ketahui yaitu senilai Rp7.800.000. Kemudian kita mencari beban amortisasi. Untuk beban amortisasi per tahun yaitu dengan cara harga perolehan senilai Rp7.800.000 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 6 tahun, sehingga beban amortisasi per tahun didapat senilai Rp1.300.000. Kemudian, untuk beban amortisasi di tahun 2020, yaitu dihitung dari bulan April sampai Desember 2020, ada 9 bulan, sehingga perhitungannya yaitu 9 bulan amortisasi diberlakukan dibagi dengan total jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12 dan dikalikan dengan amortisasi per tahun yaitu Rp1.300.000 sehingga diperoleh beban amortisasi untuk tahun 2020 senilai Rp975.000. Kemudian untuk penulisan atau pencatatan ke dalam jurnal pada saat perolehan dan amortisasi yaitu sebagai berikut. Untuk pencatatan ketika perolehan terjadi yaitu pada tanggal 1 April 2020, maka mencatat mendebit akun merek dagang senilai Rp7.800.000 dan mengkredit akun kas senilai Rp7.800.000. Kemudian, pada saat terjadinya amortisasi, maka dicatat di akhir tahun atau pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu dengan cara mendebit biaya amortisasi merek dagang senilai Rp975.000 dan mengkredit akun merek dagang senilai Rp975.000. Baik, itu tadi pembahasan mengenai aset tetap tidak berwujud serta amortisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.